Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prayitno. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembar observasi karakteristik peserta didik. Ya, yang pertama kita masuk tentang aspek budaya sekolah. Dari hasil observasi ini, pertanyaannya ada dua, yaitu apakah suasana sekolah mendukung untuk pembelajaran dan interaksi yang optimal. Dari hasil observasi, suasana sekolah mendukung untuk pembelajaran yang optimal di lingkungan sekolah. Juga sangat bagus untuk mendukung pembelajaran karena di SMA Negeri 6 Yogyakarta adalah sekolah adiwiyata nasional. Nih. Kemudian saya mengobservasi di kelas 11, tepatnya di 11 MIPA 3. Secara umum, apakah profil pelajar Pancasila yang dihidupkan dalam sekolah? Nah, profil pelajar Pancasila ini juga dihidupkan dalam pembelajaran. Hal ini terlihat saat proses kegiatan kerohanian di sekolah. Kemudian selain itu, profil pelajar Pancasila juga terlihat pada saat bergotong royong di sekolah. Peserta didik aktif bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian, rasa toleransi antar peserta didik juga tinggi. Peserta didik saling menghormati antar umat beragama. Kemudian kita memasuki budaya kelas. Nah, budaya kelas ini pertanyaan yang pertama, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Dari hasil observasi, berjalan kondusif dan mudah untuk berjalan dari kesepakatan antara guru dan peserta didik. Kemudian bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik? Dari hasil interpretasi, nilai positif pelajar Pancasila ditekankan oleh guru. Kemudian keterlibatan peserta didik. Nah, mohon maaf sebentar. Keterlibatan peserta didik ini dari hasil observasi, peserta didik terlibat aktif dengan mengerjakan tugas kelompok. Nah, jadi kemudian guru juga menggunakan media teknologi dalam pembelajaran seperti pemanfaatan internet dengan laptop. Ini pertanyaannya di samping kiri ini. Kemudian selanjutnya, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Dari hasil interpretasi, saya menangkap bahwa di kelas 11 MIPA 3 antusiasme siswa sangat tinggi karena siswa-siswi sangat aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Nih. Kemudian peserta didik juga aktif dalam merespon yang diarahkan oleh guru. Nah, selanjutnya mengenai identifikasi kesiapan siswa. Apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik, baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan? Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam? Kemudian bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran? Nih, dari hasil observasi di awal pembelajaran guru mengamati maupun mengecek kesiapan peserta didik. Seperti medianya yang akan digunakan, apakah peserta didik membawa laptop maupun apakah membawa HP maupun tidak. Kemudian apakah guru juga mengecek barang bawaan apa saja yang sudah dibawa peserta didik untuk dipersiapkan dalam presentasi. Karena pada saat saya melakukan observasi itu tema pembelajaran pada saat itu adalah Sumpah Pemuda. Jadi pada saat itu siswa diminta untuk membawa pakaian-pakaian atau atribut yang bertemakan kedaerahan yang mencirikan bahwa Sumpah Pemuda itu adalah berkumpulnya dari beberapa suku
yang ada di Indonesia ini. Kemudian dari interpretasi yang dilakukan guru pada saat itu, yaitu memerintahkan agar peserta didik mengenakan pakaian yang sesuai dengan materi. Nah, dalam tema Sumpah Pemuda ini ada tema-tema tertentu seperti apa? Jong Java, Jong Madura, Jong Kalimantan, dan Jong Sulawesi itu adalah tema-tema yang ditentukan. Kemudian kita lanjut tentang perkembangan emosi. Nah, dari perkembangan emosi ini, hasil observasi di kelas dibuat tempat sampah khusus plastik seperti bank dan tempat sampah mini. Ini. Kemudian dari interpretasi, guru merespon peserta didik dengan berkeliling dengan bertanya kepada seluruh peserta didik. Ini adalah cara guru untuk merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Jadi guru tersebut kayak memancing peserta didik agar terlibat aktif. Nah, kemudian kita memasuki perkembangan sosial. Dari hasil observasi, guru berkeliling menghampiri semua peserta didik dengan berdiskusi dan menanyakan perkembangan tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian hasil interpretasi ini, guru memfasilitasi dengan membagi tugas dalam kelompok-kelompok. Ya, selanjutnya, perkembangan moral atau spiritual. Dari hasil observasi ini yang dilakukan oleh guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual dengan cara melakukan pendalaman pada saat mengajar. Kemudian interpretasinya, guru aktif untuk membuat peserta didik supaya peserta didik aktif dalam berdiskusi berkelompok. Kemudian pada hari Jumat ada juga kegiatan kerohanian seperti mengaji untuk yang beragama Islam. Kemudian ada juga kegiatan kerohanian sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada agama Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha. Selain itu ada juga kegiatan keagamaan dalam rangka peringatan Hari Besar Keagamaan. Nah, jadi setiap hari besar keagamaan itu misalkan di hari raya Idul Fitri itu ada syawalan setelah hari raya Idul Fitri. Kemudian ada peringatan Maulid Nabi. Kemudian untuk yang beragama Kristen biasanya ada perayaan Hari Raya Natal dan perayaan hari besar keagamaan lainnya. Ya. Untuk kesimpulan dari observasi saya di kelas 11 MIPA 3 ini dilakukan pembelajaran di kelas 11 MIPA 3 dilakukan dengan menggunakan metode berdiskusi berkelompok dengan memanfaatkan media seperti media internet, HP, laptop yang berguna untuk mencari sumber-sumber belajar yang dibutuhkan sehingga peserta didik tidak mudah jenuh. Nah, mungkin itu observasi dari saya di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sekian, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.